Pemirsa, sejumlah saksi mahkota dihadirkan dalam lanjutan sidang peredaran kasus narkoba dengan melibatkan Teddy Minahasa. Seperti apa hal-hal menarik dalam sidang akan diulas lengkapnya dalam segmen Fact Check bersama rekan Livia Ramadhani. Silakan Livia. Ya, Naila dan juga pemirsa, memang kemarin sidang kasus peredaran narkotika jenis sabu dengan terdakwa Teddy Minahasa ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dan pekan ini ada sejumlah saksi mahkota yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yang kemudian banyak juga hal-hal menarik yang ada dalam persidangan atau dikemukakan di muka sidang. Namun sebelum itu saya akan ajak Anda terlebih dahulu untuk mengenal sebenarnya bagaimana dari awal mula cerita atau kasus ini akhirnya bisa dibongkar oleh pihak kepolisian. Total tersangka dari kasus yang melibatkan Irjen Teddy Minahasa adalah 11 orang. 6 diantaranya adalah warga sipil, kemudian 5 adalah anggota Polri. Jeratan pasal untuk para tersangka ini adalah pasal 114 ayat 3 subsidiar pasal 112 ayat 2 Jungto, pasal 132 ayat 1 UU Narkotika Jungto pasal 55 KUHP dengan ancaman maksimal yaitu adalah hukuman mati dan juga minimal 20 tahun penjara. Di sini yang menarik adalah dari 11 orang tersangka didapati peran masing-masing orang. Kita lihat seperti apa peran dari masing-masing tersangka ini. Dimulai dari atau berawal dari Polres Metro Jakarta Pusat yang menangkap 2 pengguna sabu bernama Hendra dan MS yaitu pacarnya. Polisi kemudian menyita barang bukti sabu sebesar 44 gram. Ini merupakan hasil tangkapan pertama oleh pihak dari Polres Jakarta Pusat. Lalu dikembangkanlah kasus ini, lantas kasus ini kemudian di sehari berikutnya hanya berselang sehari, polisi kemudian berhasil menangkap Abeng alias Ariel. Dia adalah pemasok sabu ke Hendra dan juga ke pacarnya ini. Kemudian diketahui juga dari AR, dari mana sebenarnya AR ini mendapatkan barang itu atau Ariel ini? Diketahui ia memperoleh sabu dari Aibda Ahmad Darmawan yang saat itu bertugas di Polsek Kalibaru Tanjung Priok. Ini adalah Aibda Ade yang kemudian mensuplai barang haram tersebut kepada Ariel. Lalu Ahmad ini mengaku memperoleh sabu dari Kompol Kasranto, Kapolsek Kalibaru. Kemudian juga ia dibantu atau Kapolsek Kalibaru ini KS, ia dibantu oleh Aibtu J yang diketahui merupakan pihak dari Satras Narkoba Polres Jakarta Barat. Setelah mendapati keterlibatan polisi aktif, penyidikan ini kemudian diperluas dan melibatkan Polda Metro Jaya maksud kami. Nah, dari sana kemudian diketahui juga bahwa narkotika ini sebenarnya diperoleh dari seorang bandar narkoba bernama Linda alias Anita. Ia kemudian yang memberikan atau memasuk sejumlah narkoba kepada pihak-pihak ini, kepada kepolisian di wilayah Jakarta, khususnya ada di Jakarta Utara dan juga di Jakarta Barat. Lantas Linda mengaku mendapat barang haram itu dari AKBP Dodi Prawira Negara, mantan Kapolres Bukit Tinggi yang kemarin menjadi saksi dalam persidangan yang juga merupakan anak buah dari Teddy Minahasa. Ia mensuplai barang ke Linda. Kemudian Linda ini juga mendapatkan barang dari anak buah Dodi yaitu adalah AW dan juga A. Ia menyuplai barang ke Linda. Dan AKBP Dodi ini yang menarik dikatakan bahwa ia ini diperintah dan juga mendapatkan barang bukti, kemudian juga barang narkotika ini dari Teddy Minahasa. Ia diminta kemudian oleh Teddy Minahasa untuk mengambil sedikit dari 41,4 kg yang barang bukti sabu yang tadinya berhasil diungkap oleh Polda Sumatera Barat untuk kemudian diambil sebesar 10 kg, namun AKBP Dodi hanya mengambil 5 kg dan menukarnya dengan tawas. Sedangkan ini Teddy Minahasa juga tidak hanya memerintahkan Dodi, namun juga ada yang namanya DG di sini. Ia diduga mengedarkan sebesar 1,7 kg sabu yang dibeli dari Teddy ke Kampung Bahari. Kampung Bahari di Jakarta Utara ini yang kemudian juga terjadi peredaran sabu di sana. 1 kilogram sabu kemudian dijual dengan harga 400 juta. Teddy Minahasa mendapatkan bagian sebesar 300 juta rupiah dari setiap penjualan tersebut. Itu yang dikatakan oleh masing-masing tersangka ini.
Total ada 11 tersangka. Nah, persidangan perkara kasus peredaran narkoba ini tengah berjalan. Kemarin, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 2 saksi mahkota untuk Teddy Minahasa, yaitu yang pertama adalah Dodi Prawira Negara yang merupakan adalah terdakwa dari kasus ini juga. Kita lihat apa saja kemudian hal menarik yang disampaikan oleh Dodi Prawira Negara pada persidangan kemarin. Yang pertama, ia diperintahkan untuk menukar sabu dengan tawas. Ini dikatakan berat sabu yang diminta ditukar dengan tawas tadinya adalah 12 kg, kemudian ia hanya memerintahkan bawahannya yaitu Arif untuk 5 kg saja yang ditukar dari sabu menjadi tawas. Dia juga diperintah untuk menjual sabu ke gembong narkoba, kemudian dikatakan juga ia mengaku takut karena karakter Teddy Minahasa ini pendendam sehingga ia tidak berani untuk menolak perintah dari Kapolda Sumber saat itu ia menjabat. Kemudian mengaku tidak menerima imbalan sepeser pun. Ini yang kemudian ditanyakan oleh hakim, apakah benar tidak menerima imbalan sedikit pun? Nanti ini akan diperdalam dalam persidangan pemeriksaan terdakwa Dodi Prawira Negara. Kemudian ada lagi yang menarik, yaitu adalah menukar uang sebesar 300 juta rupiah kemudian ke mata uang Singapura yaitu sebesar 27.300 diantarkan langsung ke rumah Teddy Minahasa yang berada di Jakarta. Lalu menyerahkan uang langsung kepada Teddy Minahasa. Ini ia mengaku datang langsung ke rumahnya dan juga menyerahkan amplop berisi uang dengan mata uang Singapura dolar, dan juga ia mengaku dalam persidangan kemarin disurati oleh Teddy Minahasa yang menyinggung rencana kambing hitamkan tersangka lainnya atau terdakwa lainnya. Ia diajak untuk mengkambing hitamkan terdakwa lainnya, namun dikatakan Dodi ia menolaknya dan ini akan didalami pada persidangan berikutnya dengan terdakwa Dodi Prawira Negara. Kemudian apalagi yang menarik dari persidangan kemarin adalah bahwa dalam persidangan ini Dodi mengaku akan menjadi justice kolaborator. Ini yang dikatakan oleh pengacara Dodi Prawira Negara Adriel Purba. Dalam waktu dekat kami pasti mengajukan justice kolaborator. Istrinya mengatakan sampai hari ini ia konsisten menyatakan pernyataan yang sebenar-benarnya dan tidak akan merubah pernyataannya. Jadi ia mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Nah, dalam keterangannya kemarin juga AKBP Dodi Prawira Negara mengaku diminta untuk menyisikan barang bukti sabu seberat 12 kg untuk bonus anggota. Perintah tersebut ini diberikan langsung oleh Teddy Minahasa. Kita dengarkan pernyataan dari Dodi kemarin. Saya menyampaikan siap perintah jenderal. Disitulah saudara terdakwa bilang kepada saya, sisihkan 12 kg. Saya bilang untuk apa jenderal, saya nggak berani. Alasannya untuk bonus anggota. Ini kebiasaan nih anggota nih kalau sudah ada BB ini disisihkan ini diam-diam. Dan untuk undercover. Kemudian saya bilang siap jenderal kami upayakan. Tidak lama yang mulia saya di kamar itu, kemudian saya keluar. Kemudian setelah saya keluar, saya turun bertemu dengan ajudan saudara terdakwa. Tepatnya di depan mobil dinas Land Cruiser pada saat itu di lobi. Saya sampaikan pada Brigadir Arif, Bapak ini minta BB berapa kilo bro? Terus dijawab, aduh Dan, saya nggak tahu Dan. Ya sudahlah, saya pulang yang mulia. Selain Dodi Prawira Negara, saksi mahkota lain yang juga seorang terdakwa yaitu Linda Pujastuti. Siapa kemudian sosok Linda ini dan bagaimana awal mula perkenalan Linda dan Teddy? Kita lihat di sini awal mula perkenalannya dikatakan oleh Linda alias Anita yaitu pada tahun 2013. Ia kenal saat Linda menjabat sebagai guest relation officer di hotel. Kemudian dikatakan juga oleh Linda bahwa ia adalah penghubung tamu hotel dengan petugas pijat. Itu adalah tupoksi atau kerjaan dari seorang guest relation officer di sebuah hotel yang ada di sana. Kemudian tahun 2019 ia mengaku baru berkontak lagi dengan Teddy Minahasa, yaitu untuk perkara ia memberikan sebuah informasi tentang adanya peredaran narkoba. Linda memang dikenal sebagai informan dari kepolisian. Ia mengaku dirinya adalah seorang informan kepolisian khususnya untuk peredaran narkoba yang ada di Indonesia. Apabila ada barang masuk dari luar negeri ke Indonesia,
Linda dikatakan bahwa kerap mengetahuinya lebih dulu. Nah, sama halnya dengan Dodi, keterangan Linda juga menarik di persidangan kemarin. Apa saja keterangan menarik Linda di sini kita bisa lihat. Di antaranya mengaku bahwa hubungan khusus atau memiliki hubungan khusus dengan Teddy Minahasa. Ini dikatakan oleh Linda kemarin. Kemudian ia juga mengaku adalah seorang informan polisi, dan yang terakhir adalah ia mengatakan bahwa kerap kali ada sebuah istilah-istilah yang digunakan oleh Teddy Minahasa dalam melakukan transaksi, khususnya transaksi narkotika, yaitu dengan cara menggunakan istilah sembako, kemudian galon, dan juga invoice. Namun ini semua nanti baru akan didalami pada persidangan-persidangan Teddy Minahasa selanjutnya. Nah, perjalanan persidangan kasus peredaran narkoba yang melibatkan Teddy Minahasa memang masih akan terus berlanjut. Kita nantikan hal apa lagi yang akan terbuka dalam persidangan mendatang. Untuk sementara, saya kembalikan ke Naila.